Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Fauziah dari Prodi PGSD semester 1 Kampus Karaja. Saya akan mempresentasikan tentang landasan filsafat pendidikan. Landasan pendidikan adalah cabang filsafat yang objek sasarannya bidang pendidikan. Filsafat pendidikan sesuai pemikiran filsafat yang kritis dan mendalam, akan membahas pendidikan sampai ke hakikatnya. Filsafat pendidikan memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi spekulatif, yang kedua, normatif, yang ketiga, kritis, dan yang keempat, teoritis. Fungsi spekulatif adalah menekankan bahwa filsafat pendidikan berusaha memahami berbagai persoalan pendidikan, merumuskannya, dan mencarikan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Fungsi normatif adalah sebagai penentu arah dan pedoman pendidikan. Fungsi normatif tersebut meliputi tujuan pendidikan apa yang akan ditentukan, manusia, model apa yang ingin dicetak, dan norma-norma atau nilai-nilai apa yang hendak dibina. Fungsi kritis adalah memberi dasar bagi pengertian kritis rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah pendidikan. Dan fungsi teoritis adalah karena senantiasa memberikan ide, analisis, dan berbagai teori bagi upaya pelaksanaan pendidikan. Nah, adapun fungsi-fungsi filsafat pendidikan berdasarkan teori-teori. Yang pertama, teori progresivisme, yang kedua, teori esensialisme, yang ketiga, teori perennialisme, yang keempat, teori rekonstruksianisme. Nah, teori progresivisme adalah didasarkan pada konsep pendidikan yang pada hakikatnya progresif. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan yang lebih penting adalah melatih kemampuan berpikir rasional. Berpikir adalah penerapan cara-cara ilmiah seperti mengadakan analisis, pertimbangan, dan memilih di antara beberapa alternatif yang tersedia. Tujuan pendidikan diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, yaitu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali sesuai dengan tuntunan lingkungan. Bramel 1999-91. Kedua, yaitu teori esensialisme didasarkan pada konsep pendidikan yang bersediakan atas nilai-nilai yang tinggi, yaitu yang hakiki kedudukannya dalam kebudayaan. Nilai-nilai yang dijadikan dasar adalah nilai-nilai yang telah teruji oleh waktu. Proses pendidikan merupakan perantara atau pembawa nilai-nilai budaya untuk dibawa masuk ke jiwa anak didik. Bramel 1904. Adapun teori yang ketiga yaitu teori perennialisme. Teori perennialisme pada konsep agar pendidikan kembali kepada jiwa pencerahan yang menguasai abad pertengahan. Jiwa pencerahan abad pertengahan yang rasional telah menuntun manusia hingga dapat mengerti adanya tata kehidupan yang telah ditentukan secara rasional untuk menemukan evidensi-evidensi diri sendiri. Bramel 1999-288. Nah, yang terakhir yaitu teori rekonstruksianisme didasarkan pada konsep agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntunan perubahan dan perkembangan masyarakat modern sebagai akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Bramel 1999-296. Dan mungkin ini saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.